Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca berita ya. Beritanya Anies Anies didukung Nasdem ya sekarang. PKB udah dukung Nasdem. Itu PKB. Anies didukung Nasdem, Anies didukung PKS, Anies didukung Nasdem DKI. Nasdem soal peluang Kaisang jadi cawagup Anies belum untuk DKI ya, nggak bakalan Kaisang jadi calon gubernur, wakilnya Anies nggak mungkin. PKS Nasdem usung Anies di Pilgub, kata Erlangga ketua Golkar, sudah diperhitungkan. Ini saya makan ini ya, sop daging mewah ini. Sop daging Bismillahirrahmanirrahim, dari siang. Bismillahirrahmanirrahim. Partai Nasdem dukung Anies di Pilgub, Adian PDIP gembira. Kenapa PDIP gembira? Pihaknya mendukung jika ada partai politik yang telah mengambil sikapnya mendukung figur tertentu untuk maju di pilkada. Bagus. Begini, ketika ada partai yang mendukung salah satu calon, mau PKS, Nasdem, Gerindra dan sebagainya, mereka sedang menjalankan amanat konstitusi. Ngomongnya enggak tas Anies gitu aja. Ada Pak Anies maju, kita gembira. Semua tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dengan yang gembira dari partai manapun. Alah, nggak jelas ngomongnya. Itu sih nggak harus keluar dari seorang Adian, aku juga bisa kalau ngomong gitu. Terus PDIP itu terus ngusung siapa di DKI gitu. Ini nih. Adian menyampaikan PDIP tidak akan terpengaruh dengan adanya dukungan Nasdem ke Anies. Walaupun PDIP sendiri belum mengumumkan, ya pasti ada pengaruhnya lah, nggak mungkin. Karena Anies itu paling kuat ya. Satu, dia bekas gubernur yang pertama yang sukses di DKI. Dua, kemudian dia namanya makin moncer setelah ikut dalam pilpres. Itu nggak bisa ditandingi oleh tokoh sekalipun, Ahok sekalipun, yang nanti didukung PDIP misalnya. Ya kan? Jadi Adian atau PDIP bukannya gembira nyambut Anies jadi didukung Nasdem, dia lagi bingung sebenarnya. Wah, bingung ngelawan Anies itu gimana caranya supaya Anies tumbang. Kalau majukan Ahok pasti kalah. Tak mungkin PDIP ngajukan Ganjar jadi gubernur DKI. Kalah pamor sama Anies. Terus coba lagi. PDIP bingung, nggak punya figur. Nyalonkan Kaisang, nggak mungkin. Orang Kaisang sama keluarganya itu lagi musuhan sama PDIP. Nyalonkan Ridwan Kamil, nggak mungkin juga. Kalau Ridwan Kamil tuh mau dicalonkan jadi gubernur Jawa Barat lagi,
oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju. PDIP kan nggak masuk di KIM. Jadi sekarang Anies didukung oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI, oleh wilayah Nasdem DKI, didukung juga oleh PKS, Majelis Syuro Pusat. Nah itu bikin sih PDIP mati langkah ya. Yang mati langkah bukan hanya PDIP, tapi Koalisi Indonesia Maju juga bingung, nggak punya tokoh untuk menghadapi Anies ya. Anies sendiri fokusnya, semua partai dihimbau supaya fokus untuk bagaimana caranya warga DKI itu satu bahagia, kedua adalah mendapatkan keadilan. Nah, di zamannya Heru, pejabat PLT Heru, itu warga DKI susah, beasiswa dipotong, KJP dipotong, dia nggak berpihak untuk kebahagiaan dan keadilan warga DKI. Heru itu. Nah, janji Anies adalah bagaimana warga DKI kembali berbahagia dan kembali mendapatkan keadilan. Yang disebut warga DKI adalah seluruh warga DKI dari berbagai kelompok, dari berbagai strata sosial, dari berbagai agama, termasuk Tamil, Buddha, Hindu, Kristen, Islam, itu diperlukan oleh setara oleh Anies Baswedan. Dan itulah kekuatan Anies Baswedan, yaitu bagaimana dia memposisikan manusia yang harus dilayani, yang melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dari perspektif itu, warga DKI akan bersatu untuk mendukung Anies Baswedan, karena keputusan politik Anies Baswedan itu selalu berorientasi pada keadilan dan pada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok atau kelompok kecil yang sedikit. Ya, munculnya Anies didukung oleh PKB, PKS dan Nasdem itu jelas membuat KIM, Koalisi Indonesia Maju, dan PDIP mati langkah. Saya di Pramuko, tukang dolan dari Padang, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan sabaran yang indah. Maksud dagingnya pedes-pedes. Alhamdulillah di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan?
mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 aja. syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.